Sterilitasnya ini tetap terjaga. Yuk, kita ambil. Terus kalau pasiennya misalnya anggap saja ini tangannya yang sebelah ini ya, tidurnya ke sini, berarti dia kan tangannya di sini, ya kan? Terus kalau pasiennya terlalu ke sini, dibilang ibu geser sedikit ya ke sana, supaya area kita kanulasi lebih luas dan kita atur posisinya pasien. Terus kita rapi dulu kan, kemarin ada juga palpasi, kemudian auskultasi. Badan pasien. Iya, di dekat badannya pasien, di samping pasien. Kita akan merapat di mana trilnya, fluidnya di mana. Nah, biasanya akan terasa di rataan itu ada getaran. Nah, dari getaran itu akan kita cari pembuluh darah yang satu jalur ini. Tapi kalau pasien yang sudah lama, sudah dari jauh, kita sudah tahu itu bakal yang mana yang mau kita kalkulasi. Ya, kalau sudah gitu agak ini geser badannya ke sana, terus ini kita taruh di bawahnya pasien. Ya, atau mau balik sana biar kita enak. Ya, gini juga daripada bingung. Ya. Sebetulnya tangan. Pastinya biar pas. Kalau ini kan tangan di sini. Pastinya berarti di sini. Kita tetap di sebelah kanan ya. Oke ya. Terus kemudian yang ini steril, jadi nggak boleh ditepuk-tepuk gitu. Tapi kita mengambilnya yang pinggir. Oke. Terus Bu diangkat ya, kan kita kerja sama pasien. Nah, area yang lebih luas usahakan di tengah. Yang di pinggir sini yang areanya sedikit. Karena kita akan meletakkan barang-barang kita yang steril di area yang steril ini. Kalau pasiennya menggunakan bed, tapi kalau pasiennya menggunakan kursi lebih baik troli. Bentar, Bu, ini badan pasiennya di mana? Sana. Di sini, ini lebih luas ya? Iya. Oh. Jadi bukan begini. Kalau begini resiko jatuh. Iya, resiko jatuh sehingga dia akan begini. Iya. Jadi tangan pasiennya ini di bawah badan pasien, Bu? Enggak. Tangannya agak ke sini. Iya, tangannya agak bergeser. Iya. Iya, tangannya agak agak digeser. Makanya badannya yang agak ke sana. Iya. Terus ini kita keluarin. Ditaruh di kulitnya pasien. Oke. Ya. Ini kita ambil, kan ini masih dalam pembusan. Untuk jaga sterilitas, karena kan kita menggunakan pinset. Ini kita bisa pakai ini. Kita terlindungi. Udah kita ambil. Oke, kita ambil. Di sini kita ambil, ya kan? Ya. Ini yang ini ujungnya masih steril. Terus kita akan melepaskan ini. Ini juga bisa kita gini. Sehingga kita bisa menaruh lebih leluasa. Beda kalau tidak kita pegang ini. Kalau ini kan kita akan langsung kita bisa menempatkan di mana posisinya. Oke. Kalau misalnya ini yang tidak kita pegang ini, contohnya misalnya ini kalau kita buka dia akan lari lagi. Ya, jadi kita buka terus kita lepaskan. Kalau kesulitan boleh juga dengan menggunakan misalnya sulit. Terus kita bisa menggunakan ini buat ya, yang penting terjaga sterilitas. Terus ini ada ini juga. Ini kita buat bersihkan dulu area yang mau kita kanulasi. Terus yang ini nanti buat saat kita mau. Jadi ini bisa kita ratakan dulu untuk membersihkan dulu alkohol biasa supaya areanya kita tahu di mana kita mau kanulasi. Ya. Terus baru kita akan menggunakan sarung tangan steril. Ya,
mau didobel boleh, mau dilepas juga boleh. Tapi biasanya kalau dilepas kadang-kadang Nah, repot. iya. Nah, ini pegangnya. Karena ini nggak kayak dibedah dilipat gitu, kita ambil di ujung sini aja. Nih, ya. Kita tidak pegangnya tidak dari bawahnya, tapi di atasnya. Bukan di bawahnya sini, tapi di atasnya. Nih. Ya, karena nggak dilipat gitu dia. Nah, kemudian sebelum kita pakai sarung tangan steril, harusnya ini diisikan sini dulu. Minta tolong ya entasnya. Dibuka dulu mbak. Ya. Terus sini ya. Cukup. Ya. Nah, nah, terus kita baru mulai kanulasi. Kita ambil sepat 10. Nih, kita isi. Kita buang udaranya. Ya. Kemudian kita isi yang ini. Ini 5 cc cukup. Merah, putih, ininya semua ada yang merah, ada yang putih semua. Jadi tapi kita yang tahu. Kemudian kita isi. Sama aja. Sama ya. Warnanya ada pengaruh. Terus ini kita isi dulu. Ya. Kita isi sampai di ujung. Nah, setelah di ujung kita akan geser tangan kita ke sini. Bukan yang kita ini. Karena kalau gini dia bisa turun. Ya. Iya, tapi ini yang kita geser ya kita gelar. Gelarnya tinggal kita tengahnya saja ceklek, kalau buka tinggal. Nah, terus ini kita yang tadi mau kita kanulasi sebelah mana? Tadi kan kita sudah nyari, misalnya di ini ya. Karena jaraknya kan minimal ini 3 cm dari anastomosis, yang ini 5 cm, ya kan? Nah, kira-kira di sini misalnya. Kemudian ini kita desinfektan. Ya. Ya. Oke, ya. Dan kita ambil jarumnya. Ini arahnya sesuai sana. Bisa sih arahnya begini, tapi teman-teman akan kesulitan. Tapi kalau arahnya begini, teman-teman akan lebih nyaman. Ya kan? Nggak terganggu, lebih stabil. Ya, terus ini kita Pak, Bu, suntik ya. Kemudian kita tarik nafas panjang, ditahan ya Bu. Dorong. Set. Masuk. Ya. Ya, kita pencet. Set. Kalau dia masuk, ini akan keluar darah merah. Cuman kita set gitu. Tapi kalau kita pencet tidak ada darah, berarti belum masuk pembuluh. Ya. Kalau sudah, baru ini kita pegang, ini kita buka. Kita aspirasi. Ya. Setelah aspirasi bagus, kita masukkan. Ya. Oke, dan kita klem dulu. Kalau ada yang nunggu, boleh minta bantuan untuk plester. Kalau enggak, pasiennya Bu, tahan sebentar ya. Terus kita kanulasi satunya. Ya. Nah, ini boleh ditaruh sini, tutup. Ini diisi lagi. Ini karena tadi udah isinya. Ini tangan kita yang geser. Ya. Oke, terus kita kanulasi satu lagi. Ya. Ini juga sama, dibalik ke sini arahnya. Terus yang 3 cm dari sini. Ya, kemudian kita desinfektan. Ya. Kemudian kita kanulasi lagi. Ya. Oke, kemudian baru kita tangan kita boleh kita on-kan ya, kita plester.
pakai kering. Boleh digabung jadi satu kalau deket, tapi kalau enggak satu-satu di ini. Plasternya? Enggak apa-apa. Plasternya itu. Iya. Ini yang retrograd, ya. Inletnya yang bawah yang arah anastomosis, ya. Yang dekat dengan anastomosis. Outletnya yang atas. Masuknya outlet dulu. Kenapa? Ya, kenapa outlet dulu? Kalau terjadi masalah kan kita nggak boleh masukkan ke arterial, karena di sini ada sambungan kan, sehingga outletnya dulu. Jadi yang merah ini malah outlet ya? Yang merah, Iya. Oh. enggak ada masalah. Karena jarum itu ada yang klemnya semua merah, Oh, iya. ada yang klemnya semua putih. Yang penting arahnya. Iya, yang penting arahnya. Jadi yang menuju anastomosis itu untuk inlet, yang dekat dengan anastomosis untuk inlet. Ya. Kalau ini kan retrograd, tapi bisa juga arahnya itu satu arah. Kemudian kita oke, sudah. Nanti tinggal ini akan kita sambung dengan arterial. Ya, tapi jangan sebagai patokan bahwa yang ada speknya adalah akan tersambung dengan arterial. Tapi saatnya harus dilihat Yang dekat. yang menuju arah anastomosis atau yang dekat dengan anastomosis adalah untuk inlet. Ya. Oke, gitu. Nah, kalau sudah ini akan tersambung dengan arterial, kemudian nanti akan ke gelas ukur. Setelah sampai di bubble trap biru, baru akan tersambung dengan outlet. Biasanya akan alarm. Oke ya. Terus ini, spek ini akan kita gunakan untuk heparin continuous. Oh, Nah, ya, jadi efektif dan hemat. efisien. Efisien. Daripada Ya, cost efektif. ya, kecuali kalau ada trouble baru kita ambil spek dari kamar. Kalau tidak ada berarti hanya satu pasien itu satu spek ini dan dua spek. Oke, begitu. Bu, kalau undergrad jaraknya selisih berapa? Sama. 5 cm. Iya. Yang outletnya tetap ya? Iya, ke atas. Ini ke atas. Tapi lebih jauh lebih baik. Iya. Iya. Maksimal jauhnya berapa? Sepanjang dia mampu untuk inletnya boleh. Ini biasanya di sini ya? Bu, ya? Iya, ini Nah, ini contohnya di deskripsi. sini Oh, iya. ya. Sini Jadi, namanya di sini. ini inletnya. Inlet. Yang Ini ini outlet. yang merah ini outlet. Oh, iya. Tadi saya bikinnya itu yang merah. Merah karena warnanya merah ya. Tapi tidak harus dipakai arahnya. Karena fistula itu ada yang klemnya merah semua, ada yang klemnya putih semua. Tapi nggak ada yang merah biru ya? Enggak, kecuali hadikat. Oh iya. Ya, kalau hadikat itu merah biru. Oke, ada pertanyaan lagi yang ini silahkan nanti dicoba. Kalau plasternya tidak ada, pakai plaster coklat bisa. Kalau plaster coklat bisa kita siapkan dulu. Manekinnya ada berapa? Saat lepas, misalnya ini kan kita sudah ya udah tak pakai aja, dianggap pakai Udah steril. steril ya. Saat ending, ya kan tadinya ini akan tersambung dengan arterial lain, ini tersambung dengan venous. Nah, saat ending, yang pertama kali dilepas adalah yang arterial lain. Nah, di arterial lain itu akan kita, setelah dia dilepas, kan pompa dimatikan. Setelah pompa mati, kita klem yang fistula inlet dan arterial inlet. Setelah diklem, dilepaslah di sini. Kan di sini ada threadnya. Ya, pada saat jalan ini kan terbuka. Ini ke arah mesin. Terus yang satu ini yang biru. Kirain dokter iri maksud. Hah? Pak Andi maksud. Kirain dokter iri. Mirip ya? Biru kan? Nah, terus yang ini tersambung.
boleh Oke, begini ya. Nah, pada saat kita itu sudah mau ending, yang pertama kali dilepas adalah ini. Jadi pompa kita matikan, ini kita klem, ya kan? Terus ini kita lepas, nih. Ini kan ada threadnya. Jadi yang lepasnya bukan di sini, tapi di sini, nih, 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 ya kan? Pada saat nyambung, ini yang kita putar, kancing, ini kancingnya, ya, dibuka, ini dilepas, oke. Ini kita sambung dengan infus set, dan ini kita sambung dengan ini. Nah, saat ini kita hanya menjaga yang steril tidak boleh tersentuh, jangan disentuh, karena kita nggak pakai sarung tangan steril. Oke. Ini taruh dulu, kita akan muter dulu. Setelah ini tersambung dengan infuset, ini kita buka. Infuset dibuka. Berarti yang darah di sini akan terdorong dengan NaCl. Yang biru ini tetap terbuka. Ya. Biar darahnya masuk. Ya. Terus setelah pompa berputar, kan kita sambil nunggu nih, kan pompa berputar, NaCl masuk. Baru kita ngurusin yang ini. Kita buka sambil ditahan karena ini kan kuat. Ini tetap ditahan. Dorong pelan-pelan karena di sini ada sambungan. Dorongnya pakai NaCl pelan-pelan sampai semua darah yang ada di sini masuk. Setelah masuk kita klem, lepaskan ini supaya pada saat kita membuang benda tajam speknya tidak ikut kebuang ke box safety. Karena kalau sempat kebuang ke box safety berarti akan cepat penuh. Ya, nih. Nah, berarti ini akan terbuang biasa. Oke. Nah, terus semua akan masuk. Setelah semua masuk, giliran ini yang kita klaim. Ya kan? Semua ini sudah masuk, pompanya berhenti atau di sini sudah warnanya agak bening, ya. Dan kita klaim. Tergantung dari hasil tekanan darahnya pasien. Yang biru kita klaim. Ini baru kita threadnya diputar lagi. Ini ada threadnya, ya. Terus melepasnya sini, nih. Nah, jadi kalau teman-teman yang diputar-putar sini nggak akan bisa. Kadang-kadang kesalahannya itu dikira sambungnya yang di sini. Nah, padahal ini ada threadnya. Jadi putar dulu, putar. Oke, dah. Ini lepas begitu saja. Ini kita tutup lagi. Sudah. Berarti sudah tidak berhubungan dengan mesin. Terus kita lepas mesin semua. Setelah semua mesin sampai mesin terdesinfektan, baru kita ngopening pasiennya. Oke, Pak, udah selesai ya Pak. Ini mau kita lepas semua. Ini. Emang perlu dibasahin dulu nggak? Enggak usah, tapi ditahan karena biasanya kalau rambutnya kena itu pasien kesakitan. Kamu coba aja kalau kamu pakai di plester sendiri diangkat itu ternyata sakit sekali. Apalagi yang banyak dibasahin. Iya, enggak usah. Ini terus kita tahan begini supaya dia tidak kesakitan. Sekarang tuh, ya. Nah, ini. Nah, iya. Ya, ini kita tahan kulitnya. Nah. Ini juga. Oke. Ini juga sampai semuanya lepas. Makanya tidak usah dibuat sayap. Kalau dibuat sayap lebih sulit melepasnya. Ya. Udah ada sayapnya. Dibuat apa itu? Lingkar Yang gitu. dari Iya. Kupu-kupu. Kan webnya udah ada. Iya, makanya tidak perlu dibuat gitu. Sampai semua lepas. Ya, semua lepas, baru kita akan buka ini. Terus kita gunakan, kita buka yang baru, steril ya. Kita buka, kemudian kita cari pinggir, taruh di atasnya. Satu lagi yang
tadi ya, buka ya, terus taruh di atasnya. Kemudian kita pakai yang ini. Kalau mau cukup misalnya kita jaga ininya, mau pakai sarung tangan ini, ngambilnya harus di ujungnya ini. Jadi ini nggak kesentuh karena tangan kita nggak steril. Jadi cukup kita jaga sterilitasnya dengan cara kita memegangnya. Nah, kita nggak pakai sarung tangan. Tapi kalau kita masih pakai handscoon bisa. Jadi ini kita ganti pakai handscoon. Bisa. Mau pakai yang steril. Ya. Ya. Lalu kita ini. Nah, kita lepas satu dulu. Nah, pada saat ngelepas ini kita tarik dulu, ini jangan ditekan dulu. Bu, saya lepas ya Bu, ya, ya. Terus ini masuk di safety box. Kita sudah nyiapin safety box. Oke, anggap masuk safety box ya. Terus ambil satu lagi. Nih. Satu lagi ya Bu. Nah, kalau dekat itu susah. Ya. Oke, terus masuk juga di safety box. Oke, sudah. Kita tekan. Ya, saat tekan tidak boleh terlalu kenceng, tapi pada saat tekan dirasakan ini getarannya masih ada. Ya, udah. Misalnya udah 10 Kalau menit. dibebat boleh Bu? Ya? Bebat shot ulang. Kalau dibebat itu harus yakin bahwa pasien pulang itu sudah tidak berdarah. Jadi sudah berhenti. Jadi tidak boleh pasien pulang membawa bebatan. Nggak boleh Bu. Tidak. Jadi bebat itu harus ditinggal. Walaupun itu punyanya si pasien sendiri, sebelum dia keluar ini sudah harus kita cek. Misalnya ini pakai, saya punya membuat inovasi yang perekat. Perekat di itu ada, tapi nggak tak bawa. Terus saya juga membuat satu inovasi lagi yang untuk supaya tidak ininya nggak nekuk-nekuk, itu bawahnya ada. Nah, kemudian saat kita melihat, kan tadi yang satu arah jarumnya ke sana, yang satu arahnya ke sana. Jadi saat melihat jangan membuat nginjeni, ngintipnya, ngeceknya itu jangan begini. Karena kalau begini berarti akan tekan di atasnya. Yang harusnya dia sudah tapi harus dibalik. Iya, harus pelan-pelan. Dan kalau misalnya ke sini di atas lubang, berarti nanti kalau dia masih ketekan di sini dia akan malah mancul. Tapi harus di bawahnya lubang. Kalau tekan di atas lubang, karena kan supaya alirannya berhenti, kemudian ada proses pembekuan darah nutup ya. Oke, ini kalau sudah kita buka, oh sudah enggak keluar. Satu lagi, ini juga jangan di atas ini tapi di bawahnya. Sudah berhenti, cukup. Kemudian tinggal kita Berapa lama biasanya Bu? kalau standar 5-10 menit sudah selesai. Ya, tapi kalau misalnya aksesnya yang ada aneurisma, ada stenosis itu kadang-kadang lama. Karena kan alirannya kuat, karena ada sumbatan. Jadi Kalau perdarahan itu boleh dikamek juga ya? iya bisa. Kalau ada perdarahan lama itu tekannya pakai vasokonstriksi dengan menggunakan es. Ya, supaya cepat membeku. Ya, kemudian tadi kita tinggal tutup begini. Epinefrin juga
Boleh. boleh bisa. Pasanya dikasih alternatif. Iya, pasanya. Kalau lama enggak. Yang penting usaha. Usaha, iya. Kalau lama nggak mampet ya ke IGD udah vaskuler. Iya. Setengah jam nggak mampu. Nggak Silahkan. mampet. Ada loh yang 1 jam kan kalau kanulasinya di tempat yang sama, oh alirannya kuat, terus heparinya tidak dimodifikasi, itu lama. Yang pinhole teknik itu ya. Buttonhole. Buttonhole ya. Kalau buttonhole itu malah enggak karena kan dia menggunakan jarum yang tumpul. Jadi nggak ada luka kan, cuma dia masuk di lubangnya. Malah mengurangi risiko perdarahan karena enggak membuat luka. Dia hanya melewati tempatnya dia. Nah, oke ya, udah. Kalau sudah, yang plastik-plastik begini, ini adalah sampah. Sekarang itu namanya domestik, bukan non medis tapi namanya sampah domestik. Kalau nanti di ruangan ketemunya bukan sampah non medis tapi itunya sampah domestik. Senar 1.1 kemarin merubah bukan sampah non medis tapi sampah domestik. Nah, satu merubah lo ya. Ya, senar akreditasi senar 1.1. Terus di sini ada berapa cc-nya? Ini 1,5 cc. Jadi isinya sepanjang lumen ini 1,5 cc. Terus yang satu sepanjang lumen ini isinya adalah 1,6 cc. Jadi yang biru itu yang ujung, ada ujung yang sampai ke ujung. Yang biru. Kan Nggak sama. yang ini kan ada 2 lubang. Yang sampai ke dalam. Nah, yang merah kan hanya 1,5, berarti dia di atas. Kalau yang ini lebih panjang, jadi ada bagian yang sampai ke ujung. Ada tulisannya. Nah, ada nih 1,5, ada 1,5. Nah, ini yang non cup, Tunnel. non tunnel yang biasa. Gitu Ini ya. yang cuma 2 minggu 3 minggu. Nah, terus pada saat dia pulang, ini akan ditutup dengan kasak biasanya. Karena ini kan resiko bisa lepas, resiko kuman itu kan di sini. Nah, ini ditutup dengan kasak. Ini juga ditutup dengan kasak. Oke, kalau dengan pakai adiket, ibu pakai adiket ya bu, ya di sebelah mana biasanya pasti akan menunjuk. Di sini bu, atau di femoral atau di saya lihat ya bu. Nah, sebelum kita adiket, itu kita akan lihat dulu apakah ada luka di exercise. Apakah ada pus, ada darah atau ada infeksi, ada krusta. Kalau misalnya ada krusta yang mengeras, kita tunda dulu untuk membersihkan, cukup kita rendam dulu dengan NaCl dulu. Oke, direndam, kemudian kita tutup lagi. Kemudian kita akan mengerjakan yang lain ya. Kasak ya, dari sini Pak. Oke, maaf. Nah, ini juga. Ini kita buka sama ya. Kita buka sama. Ya. Yang kita butuhkan adalah ini ya, karena ini agak sulit ya, capek ya. Lumayan. Nah, kemudian ini kita buat luka sobek ya, dan supaya kita bisa menutupnya ya, pasenya suruh hadap sana. Bu, maaf ya, kan tadi udah minta maaf sama ibunya. Ya, oke. Kalau misalnya areanya tidak luas, kita bisa menggunakan troli untuk steril yang sini. Atau ini kita buka keseluruhan. Nah, ini kan masih steril yang sini. Ini kita buka keseluruhan. Kalau enggak, teman-teman kadang-kadang bukanya begini, hanya sedikit. Tapi kalau saya lebih suka tak buka semuanya supaya kita luas. Nah, kalau pasiennya di sini, kita bisa naruhnya di sini, karena pasiennya agak ke sana. Ya kan? Masih di sini. Tapi kalau kesulitan, kita gunakan troli. Pakai adiket. Nah, kemudian ini kita ambil. Kemudian sama tadi
kita akan membuka ini ya, anggap saja ini. Nah, ini kita buka ya. Ini bukanya kayak tadi loh ya. Kita pegang ujungnya gini, kemudian buat gini. Ya. Tapi ini karena udah tak isi ya, nggak usah. Nah, terus ini kita keluarin. Oke. Terus ini kan nggak kita pakai, kita ambil saja. Oke. Dijaga tetap sterilnya. Kemudian kita taruh betadine. Ya. Ini betadine. Nanti pre-memori aja ya betadine kalau nyoba. Ya, bukan habis nanti semua kotor terus harus dibuang. Tidak bisa dipakai lagi. Oke, terus kalau di sini tadi ini dibuka ada NaCl sama spet satu lagi ya. Spet 10 cc satu. Yang beli Sembarang. isinya. Spetnya 2. Gini caranya tadi. Kalau yang belum tahu, ya tak ulangi. Ini kan dibuka, terus ini dipegang. Kan ini begini. Iya. Ya. Oke. Ini kita bisa ambil. Oke. Ya. Terus kita kadang menggunakan ini. NaCl. Oke. Kita menggunakan NaCl. Ada chlorhexidine-nya, ya satu hanya alkohol saja. Ya. Oke, terus kita ambil satu lagi. Tempatnya enggak Sudah kayak gitu. enggak. Oh, ya monggo. Alkohol Enggak tok. apa-apa alkohol tok juga boleh. Enggak apa-apa. Tak ditolong. Anu tergantung anu aja mesennya. Kalau pakai ke OneMed itu kan kita bisa minta. Nah, ini NaCl kalau tadi ada prostat kita hentikan dulu begini. Ya, supaya dia lepas. Sambil ini kita belum steril. Jadi masih bisa membersihkan yang sini. Jadi dressing dulu. Nah, kalau misalnya bisa segera kita bersihkan, kita dressing dulu. Nah, kalau misalnya sudah kita bersihkan, kita dressing dulu. Nah, ini kita bersihkan dengan NaCl. Ini kita buang di tempat sampah. Ini juga tempat sampah. Kemudian kita berikan betadine atau bisa juga menggunakan pakai chlorhexidine. Nah, kita tutupkan di sini. Oke. Oke, terus ini kita tutup. Kan ini selalu ditutup. Tutup, terus kita kasih Wipavik. Wipaviknya kita blok. Tapi kalau pasien mau beli yang 3 derem, dia kita minta bawa kan 3 hari. Nanti di rumah dia tertutup oleh plastik. Kita edukasi pasiennya karena dia tidak masuk BPJS. Kalau kita belanja mahal 3.000 gitu. Ya kan? Nah, ini kita blok dengan Wipavik. Nah, kalau sudah kita akan bersihkan yang sini. Ini kita taruh sini dulu karena kita belum menggunakan sarung tangan yang steril. Terus kita akan pakai sarung tangan yang steril. Oke, ya.
ini bisa kita gosoknya dengan betadine atau kita pakai chlorhexidine yang di sambungannya terutama, karena kan kita mau melepas ini di sambungannya. Kita bersihkan. Oke. Lalu sudah kita bersihkan, kita gosok-gosok, kemudian kita ambil sepet, kita isi. Ya. Kenapa? Kenapa? Terus ini kita buka. Oke, ya. Terus masukin di betadine. Ini kita. Ya, satu. Kemudian ini kita buka satu lagi. Pakai 2 spet. Iya, karena kan tidak boleh terbuka lama. Karena resiko kuman masuk dari lubang yang ini sama di exercise. Kemudian kita aspirasi dulu, karena kan tadi kemarin isinya adalah heparin. Heparin sepanjang 1,5. Kalau tadi 5 cc berarti sekitar 15,6, ya kan? Nah, ini juga sama. Oke, kemudian ini kita buang NaCl-nya. Setelah kita buang, baru kita aspirasi lagi, ya. Boleh kita dorong. Ini ada yang nekuk pasti di dalam, karena keluarnya lebih cepat kena arteri ini berarti. Kan di dalamnya ada. Dorong enggak apa-apa ya, Bu? Enggak apa-apa kalau lancar. Kalau enggak lancar enggak boleh. Enggak lancar enggak boleh. Harus tarik. Iya, Gitu. tarik. Iya. Kalau nggak lancar, ini misalnya nggak lancar, ini kita tarik gini dia nggak keluar, Pak. Oh, gitu. Iya. Nah, makanya pada saat nggak lancar, ini kita Tarik. lepaskan. Oh, gitu aja. Iya. Enggak boleh didorong ya, Bu? Enggak, kita lepaskan. Berarti kan hanya dia kan sampai di sumbatannya supaya dia Goyang aja. goyang. Iya. Jadi Bu itu tadi. ini seolah-olah nggak lancar, kan saya klaim. Harusnya ini kan buka, terus ini kan begini, nggak lancar. Ini berat. Kalau nggak lancar itu berat ini. Tadi itu berarti heparinnya dibuang ya Bu ya? Dibuang. Terus yang tadi didorong mainin dorong-dorong itu cuma darahnya aja nggak pakai NaCl. Sudah nggak ada pakai NaCl, Pakai tapi NaCl. sudah nggak ada heparinnya. Kan heparinnya sudah kita keluarkan dulu. Nah, kalau misalnya dua-duanya lancar, ini dorongannya juga bagus, NaCl -nya ya. Kemudian baru kita sambung merah sama merah, biru sama biru. Oke. Lebih enak ini ya. Enak ya, warnanya nggak bikin kering. Iya. Apa ya? Mesti Ini injeksi. Nggak bikin nggak injeksi, tapi susahnya aksesnya kan nggak bisa Lama. Yes. kuat, nggak ada kuat. Nah, itu tadi yang pertama kita tarik untuk ngeluarin heparin. Terus yang kita tarik kedua apa? Aspirasi lancar dan tidaknya. Oh, Jadi kan kalau dia lancar, dia ditarik begini nggak ada hambatan, set gitu langsung. Tapi kalau di sini ada ditarik keluar, hanya keluar biasa. Tapi begitu kita tarik ada kayak yang gondelin, Iya. itu berarti nggak mungkin bisa dipakai kompas. Kalau misalnya ternyata tengah-tengah waktu kita aspal balikin itu ada sumbatan, terus gimana Bu? Kalau ada sumbatan, ada berarti nggak lancar. Yang goyang kayak gitu. Terus gimana aksesnya? aksesnya, ya kita konsulkan ke yang masang. Karena kan kita nggak boleh manipulasi, karena itu Berarti kan nggak jadi hati. nggak jadi adik. Kalau mau dan femoralnya oke, Oh, gitu. kalau harus Femoral terpaksa, ya. Kalau misalnya harus dikerjakan karena kondisinya memang emergensi, sesak banget gitu. Tapi kalau misalnya enggak, ya mending istirahat dulu. Ya, diperbaiki dulu HDG-nya. Kita boleh mengembalikan ke ruangan karena HDG-nya nggak lancar. Iya. Terus ini nggak kerendam nggak apa ya? Cuma setengah. Ini kerendam. Ini anunya kerendam, harus kerendam. Ya. Jadi nanti betadinnya banyak. Ya, kerendam, harus kerendam. Ya, kerendam. Tapi pada saat mau mulai kan ada heparinnya itu, jadi nanti pas ending diisi heparin lagi. Iya, Oh, iya. ya. Kalau pas ending, misalnya udah selesai nih, mau ending. Ini kan dia kan
tersambung dengan yang merah, satu tersambung dengan yang biru. Ya. Pemberian heparinya berapa, Bu? Ya, Pemberian heparin. Sesuai itunya. sepanjang lumennya ini 1,5 cc 1,5 sama 1,6. 3 cc. 3 cc. Ya, 3 cc lebih sedikit, 3,6. Heparin yang diencerkan atau? 3,6, 3,1. Heparin Enggak, heparin murni. Kalau di protokolnya kami heparin murni. Tapi kalau teman-teman nanti di ruangannya protokolnya KGH mengatakan dia menggunakan Berarti berapa unit, Bu? apanya? Ya, yang murni langsung diambil 1,6 sama 1,5. Ya, 1,6 berarti kan 5.000 tambah 5.000 tambah 2.500, 7,5. 7.500. Satu lumen yang Iya, 1,5. 7.500 unit. Enggak dicoba Murni. deh. Iya. Kalau di literatur 5.000. Tapi per lumen, kuncinya per lumen, iya Iya. Bu, per lumen kan. 5.000 per lumen. Per lumen itu hanya 1 cc. Ya, siap. Iya, Oke. iya, 1 cc. 2 mili itu 10.000. 1 Iya, cc 5.000. Iya, 1 cc. Itu 5.000. yang locking heparin itu. Iya. Iya. Kalau jurnalnya itu. Ya, monggo, monggo. 5.000. Iya, tapi kami menggunakan yang semuanya heparin murni. Iya. Nggak, jawabannya soalnya cuma 5.000 doang. Apa ya? Soal, Bu. Oh tadi soalnya. Ini kalau kita mau ending berarti kan ini kan enggak ada darah ya. Ini bersih. Nah, karena ini kan harus kita bilaskan. Nah, kita siapin dulu NaCl. Tidak langsung heparin. Nah, pada saat kita lepas ini, berarti di sini kan ada darah. Iya, ada darah. Ya. Kita iya, ini dilepas, kemudian kita masukkan NaCl. Ya, masukkan NaCl. Berapa, Bu? NaCl ini kan cuma 1,5, bisa 5 cc. Lebih bersih, lebih baik. Karena kan tidak akan ada yang tersisa di dinding lumen. Karena kalau ada yang tersisa itu nanti lama-lama dia akan mengendap darahnya, dia akan menjadi jenderal atau piping. Nah, kemudian ini bisa kita bersihkan dengan itu dulu. Karena kan di sini pasti ada darah. Ini menggunakan dia alkohol ya atau klorhexidin. Nah, ini kan masih tersambung dengan biru. Baru dilapin. Nah, setelah itu tunggu sampai dia selesai. Kalau dia sudah selesai, kan di sini masih semburat kemerahan. Kita dorong lagi dengan NaCl. Dorong lagi dengan sampai dia juga bersih. Oke. Kalau sudah lepas semua, iya, lepas semua. Yang ini juga harus kita bersihkan. Ya. Sampai selama itu semuanya bersih. Kita bersihkan dengan NaCl yang iya, yang mengalir ya. Yang direndam tadi. Iya, karena kan ini ada betadinnya. Iya, habis. Ya, pakai disemprot juga bisa. Nah, terus ini kita dorong lagi dengan heparinnya yang murni. Karena kan ini udah jernih. Terus kita masukkan dilok pakai heparin yang murni. Oke. Ada spek khusus yang buat Ya, heparin. ada spek 2,5 yang isinya 3 cc. Kita dorong. Kalau tanpa heparin antibiotik aja boleh, Bu? Kalau antibiotik punya resiko Pak, karena pada saat ini walaupun tidak dibuka, di ujungnya itu kan dia masuk di aliran darah. Jadi di ujungnya, paling ujung itu pasti ada darah yang mampir ke situ. Darah sisa itu, Bu. Bukan darah, kan dia masuk di pembuluh darah. Aliran darah di dalam itu kan pasti sampai di ujung itu dia alirannya akan ada yang nyangkut di ujung. Di ujungnya kateter, ya, di ujung kateter yang di pembuluh itu, sehingga kan ada yang paling tidak nempel di ujung itu kateter. Kalau tidak ada aliran darah, tidak ada heparin di situ, ya dia akan jadi kuat. Nah, kalau ini kita klaim, berarti heparin itu tidak akan mengalir ke tubuhnya pasien, tapi hanya berada di sepanjang lumen. Iya, jadi nyimpen heparin di sepanjang lumen, dia tidak akan terserap. Tapi yang di ujung-ujung itu punya resiko, ya kan?
Karena kan dia akan tetap bersinggungan dengan pembuluh darahnya. Terus yang ini juga sama. Masih heparin dulu ya pasti. Ya. Itu lumayan heparin dulu. Baru ditutup. Tadi ditutup. Juga sama. Anggap udah masuk. Heparin masuk, terus ini kita bersihkan juga. Udah pulang terus kan dia. Ya. Lama tapi kalau ini enggak kanulasi tapi prosesnya malah lebih lama. Kalau perawat HD lebih suka kanulasi daripada dengan HDCAT. Karena Banyak ya, Bu. kenapa? Pakai spatnya banyak. Dua, hanya dua sama Heparin seperti juga udah sebelah. Nah, spet yang satu ini juga bisa dipakai nanti untuk heparin continuous. Jadi kita hanya nyimpen satu pada saat kita itu. Ya, nah, ini tadi kan sudah sampai ending. Nah, kalau misalnya kita nyimpen, ini akan kita tutup lagi begini. Ya, sudah nanti dipakai lagi.